mengirim dan menerima duta besar internasional ke dan dari Eropa, mengangkat Konstantin Faulkon sebagai penasihat luar negeri, membangun istana musim panas di Lopburi sebagai pusat kekuasaan kedua, meningkatkan sistem birokrasi dan perdagangan luar negeri, meningkatkan toleransi agama dan kebebasan beribadah, mempopulerkan penggunaan kalender dan peta modern di lingkungan istana, membentuk angkatan laut dan sistem pertahanan maritim yang kuat, membawa Ayutthaya ke puncak kejayaannya sebagai pusat diplomasi di Asia Tenggara. Bab 5 Bayangan Konstantin Faulkon. Konstantin Faulkon bukan pria sembarangan. Ia datang ke Siam sebagai penerjemah biasa untuk perusahaan Hindia Timur Inggris. Namun dalam keheningan diplomasi yang rumit, ia menjelma menjadi tangan kanan Raja Narai. Namanya, yang terdengar asing di tanah Siam, akhirnya menggema dari lorong istana hingga ke pasar-pasar Ayutthaya. Narai, yang selalu mengukur orang dari kecerdasannya, menemukan dalam diri Faulkon seseorang yang tak hanya fasih dalam banyak bahasa, tetapi juga fasih dalam membaca jiwa manusia dan maksud-maksud kerajaan Eropa. Dengan kecerdikannya, Faulkon membangun jaringan perdagangan yang menguntungkan istana. Ia mereformasi pelabuhan, menegosiasikan perjanjian dagang, dan bahkan merancang sistem perbankan yang lebih tertata. Di bawah arahannya, kapal-kapal Prancis membawa senjata dan teknologi, sementara kapal Siam mengangkut rempah-rempah dan kayu jati ke Laut Merah dan Teluk Persia. Namun di balik keberhasilan itu, dengki dan bisik-bisik mulai beredar. Banyak bangsawan yang melihat Faulkon sebagai ancaman, orang asing yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Bahkan beberapa biksu pun mulai berbisik bahwa pengaruh Faulkon akan mengubah Siam menjadi tanah Kristen, padahal Narai tidak pernah melepaskan ajaran Buddha sebagai dasar kerajaannya. Faulkon sendiri, yang tak buta terhadap situasi, mulai meningkatkan pengamanan pribadinya. Tapi satu hal yang ia tidak duga, Raja Narai mulai sakit. Bab 6. Angin kudeta dari dalam. Petraca, seorang jenderal yang lama mengabdi pada kerajaan, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Ia adalah pria dalam bayang-bayang, pendiam, namun tak pernah lengah. Dalam dirinya, menyala keyakinan bahwa Siam harus dipimpin oleh darah asli, bukan oleh bayang-bayang orang asing yang menyelinap di balik keputusan kerajaan. Ketika Narai sakit keras pada awal tahun 1688, dan tidak mampu lagi memimpin Petraca bergerak, dengan restu diam-diam dari banyak bangsawan dan biksu, ia mengamankan istana Lopburi. Ia menahan Faulkon, memutus hubungan diplomatik dengan Prancis, dan menyusun peralihan kekuasaan yang cepat dan kejam. Raja Narai, di ranjang kematiannya, mendengar kabar itu dengan napas terengah. Ia tahu bahwa ini bukan hanya akhir hidupnya, tapi juga akhir dari dunia yang ia bangun.